Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sahabat, masih ingatkah dengan kisah Yeremia? Sudah lama ia memberitakan kebenaran Allah, tetapi bangsa Yehuda menentang lalu menganiaya Yeremia. Pada akhirnya Allah menghukum Yehuda dengan mengalami kelaparan hebat serta kehilangan bait Allah yang mereka banggakan. Tapi dalam kepedihannya, Yeremia ingat akan hal yang harus segera ia lakukan, yaitu merubah cara pandang dengan kasih sama seperti Allah. Bahwa benar, kasih setia Allah itu tidak berkesudahan. Allah bisa saja menghabisi Yehuda. Akan tetapi Allah memilih untuk membiarkan Yehuda serta setia membimbing Yehuda. Jadi ingatlah sahabat bahwa Allah itu penuh kasih dan setia, serta tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Wah, tadi video pembukanya bagus banget ya. Bagus sekali ya. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Dia itu Allah yang setia ya. Dan kan. Tuhan mau kita mengerti akan kasih-Nya itu ya. Dan tema kita hari ini adalah kasih Tuhan tak berkesudahan. Amin. Mari kita berdoa ya supaya hari ini firman ini kita alami bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan untuk kita ya. Bapak, kami bersyukur buat hari ini kami diingatkan bahwa kasih-Mu tidak berkesudahan untuk kami. Biarlah hari ini kami mau buka hati kami supaya melalui firman-Mu ini kami mengalami kasih Tuhan dan dipenuhi dengan kasih Tuhan yang akan menyembuhkan dan memulihkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita baca ayat selanjutnya, Ratapan 3 ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Wah, puji Tuhan ini. Ayatnya bagus banget ya, kasih Tuhan tidak berkesudahan. Wah, luar biasa ya. Nah, sebagai orang beriman, kita harus percaya dan bersyukur buat janji Tuhan yang luar biasa ini. Bahwa kasih Tuhan tak berkesudahan untuk kita, amin ya. Amin. Artinya kasih setia Tuhan untuk kita tidak pernah habis, ya, tidak pernah berakhir, tidak pernah berhenti, bahkan tidak pernah gagal. Wah, luar biasa itu luar biasa itu, amin ya. Amin, sebab kasih Tuhan kepada kita itu begitu besar, begitu hebat, dan begitu luar biasa. Nggak terbatas gitu tidak terbatas. Benar ya. Tidak terkira juga dan tidak terukur kepada kita ya. Amin, tidak terukur oleh kita sendiri nggak bisa diukur, tapi mana batasnya. Begitu luar biasa ya. Bahkan setiap pagi dan setiap hari kasihnya tuh selalu baru. Wow. Ya, rahmatnya selalu baru gitu. Begitu juga rahmat yang dianugerahkannya kepada kita selalu baru. Setiap hari. Jadi kalau bangun pagi kita mesti percaya, wah ada hari ini yang baru buat kita hari ini ya. Amin. Nah, sebagai umat Tuhan setiap pagi
setiap hari kita harus selalu bersyukur ya. Iya. Dan juga bersukacita sebab Tuhan menyertai kita, menghibur kita, menguatkan kita dan menjaga kita ya. Amin. Dan melindungi kita setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Jadi inilah kasih setia Tuhan ya. Ya, coba bayangkan ya, Iya. betapa luar biasa ya. Iya. Betapa dahsyatnya Tuhan menyertai, menghibur, menguatkan, Iya. menjaga, melindungi kita dengan kasih setianya. Amin ya. Rahmatnya dan anugerahnya itu selalu baru. Amin, ya. ya. Yang tidak terbatas itu semua Iya. bagi kita ya. Dan tidak pernah gagal. Amin. Ini kepada kita, apa yang dilakukan oleh Tuhan ini dilakukan kepada kita setiap pagi dan setiap hari. Bayangin Amin. setiap hari, setiap pagi dia melakukan yang terbaik untuk kita. Amin. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur, bersukacita dan percaya bahwa di dalam Yesus kita adalah umat Tuhan yang memiliki apa? Memiliki pengharapan. Amin. Sebab pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan ya. Kemudian kita juga harus selalu percaya nih ya. Ya. Percaya dan bersyukur bahwa Tuhan adalah baik bagi setiap kita yang Ya. berharap kepada Amin. Tuhan, yang mencari Tuhan, Amin. yang dengan diam dan tenang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Amin. Wow. Nah, sahabat yang baik, ada firman Tuhan ini yang menguatkan kita. Kita akan baca dari Yeremia 31 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Wow, inilah ungkapan Iya. cinta dan kasih setia Tuhan kepada kita Amin. umatnya. Bahwa dari sejak masa lalu Iya, betul. Tuhan sudah mencintai kita Iya. dengan cinta yang abadi, Amin. ya, dan kasih setianya ya yang abadi itu ada pada kita. Amin. Lalu Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menarik kita mendekat kepada Tuhan Amin. dan melanjutkan kasih setianya kepada kita. Jadi kayak gini, Tuhan tuh gak mau jauh ya. Dia selalu mau kepingin dekat kita dengan dekat kita. dengan- Dia mau Amin. kita dekat dengan dia ya. Amin. Ya. Wow, luar Lalu biasa. dengan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus selalu percaya dan bersyukur bahwa kasih setia Tuhan kepada kita tidak berkesudahan dan selalu baru setiap hari. Oleh karena itu, kita harus selalu menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Iya. Sebab Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. Dan bagi orang yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan dengan diam dan tenang. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Kita akan buka kitab kita sama-sama, kita akan baca dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Inilah jaminan kesetiaan Tuhan kepada kita. Bayangkan Tuhan yang setia mau berjanji dan mengikat perjanjian kepada kita dengan berkata bahwa jika kita tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia kepada kita karena Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Artinya Tuhan tidak bisa melanggar perjanjiannya dan sumpah setianya kepada kita. Meskipun Tuhan harus menanggung resiko karena mengikat perjanjiannya dengan kita manusia yang seringkali tidak setia dan seringkali melanggar perjanjian Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, berhenti untuk berprasangka atau berpikir negatif tentang Tuhan. Sebaliknya, kita harus selalu percaya dan bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli dan yang setia dengan janji-janjinya. Tuhan memberkati. Nah, sahabat yang baik, ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya kita baca ya, silakan Ya, sayang. dari Suyanti. Iya. Malam Bapak dan Bapak Agus dan Bu Mala. Selamat Selamat malam malam, juga Bu Suyanti. Suyanti. Ya. Berharap Suyanti juga menyaksikan Iya. acara ini saat ini ya. Baru-baru ini saya lihat kejadian di salah satu stasiun kereta. Jadi ibu ini ketinggalan kereta mau ke salah satu kota.
Dan yang kasihannya anaknya yang mungkin baru berusia 5 tahunan jadi korban kekesalan ibunya dengan cara dipukul, dicubit sampai anaknya menangis. Kasihan ya anaknya. Kasihan ya. Padahal ada bapak-bapak baik yang sudah ganti tiket kereta ibunya. Aduh, di mana-mana ada kesetiaan Tuhan ini ya. Lalu ada pertolongan. Dan ada ibu-ibu yang peluk anaknya juga karena nangis terus. Kalau melihat kondisi seperti itu, baiknya kita harus bersikap apa ya Bapak dan Ibu? Karena satu sisi itu bersifat pribadi, takutnya mencampuri urusan orang. Tapi satu sisi kita juga nggak tega dengan anaknya. Wah betul ya Suyanti, betul. Kita pasti menyaksikan ini, kita tidak bisa, aduh kita acuh tak acuh ya. Nggak bisa diam aja juga. Iya nggak bisa diam saja. Terima kasih Suyanti ya. Luar biasa buat kepeduliannya ya. Kepeduliannya ya. Dan ini banyak loh terjadi. Banyak terjadi. Situasi seperti ini ya. Mungkin juga dalam keadaan stres ibunya, dalam tekanan, ekonomi, banyak pikiran. Jadi anak itu jadi pelampiasan emosinya dia, stresnya ya. Dan kalau kami berpikir kalau sampai misalnya hal ini sampai viral, tentunya kita bisa tahu siapa ibunya, di mana tinggalnya, dan mungkin bisa ada orang yang bisa mendekati dan men-counseling ibu ini karena pasti ibu ini dalam keadaan yang stres dan butuh curhat, butuh dilayani, butuh untuk disembuhkan gitu ya. Dan pasti hal ini juga bagi Tuhan, saya pikir Tuhan adalah Allah yang setia ya, Allah yang selalu inginkan, yang memberikan rahmat anugerahnya. Dan biarlah kita juga berdoa supaya ada orang yang bisa peduli dan mendatangi melayani ibunya ini. Sehingga ketika ibunya sembuh, pasti juga anaknya bisa sembuh, bahkan akan mendapatkan satu hal yang baik ya. Jadi oleh sebab itu hari ini biarlah Suyanti ketika apa yang diutarakan oleh Suyanti ini bisa kita mengambil satu ya mungkin siapa tahu jadi didengar begitu ya, bisa ketemu ibu ini, didatangi, dilayani, dan tentunya kita doakan gitu ya. Kita juga ada orang yang sangat memperhatikan sehingga ibu ini tidak merasa sendirian. Gitu tadi kan firman-Nya kasih Tuhan tak berkesudahan. Di mana orang tidak mau dipenuhi kebutuhan kasihnya, dia akan menjadi berperilaku seperti itu ya. Jadi sangat-sangat perlu untuk ibu ini mengalami kasihnya Tuhan ya. Baik Suyanti ya, saat ini kita doa ya supaya Tuhan membuka jalan. Karena kita percaya bahwa ibu ini yang sedang dalam masalah sehingga mama memperlakukan anaknya seperti itu, pasti Tuhan ingin menolong. Karena Tuhan itu setia dan Tuhan rahmatnya dan anugerahnya sangat dan besar. Jangan melampiaskan emosi kepada anak. Mungkin sahabat baik juga lagi menyaksikan program Tenang Kasih ini ya. Jangan menjadikan anak itu pelampiasan untuk kemarahan kita dan yang lain. Karena anak itu berharga di mata Tuhan. Dan itu bukan milik kita. Anak kita adalah milik Tuhan. Jadi kita juga tidak bisa memperlakukan anak kita semau-maunya kita, sekehendak hati kita ya. Mari kita mau berdoa ya, Suyanti ya, sama-sama ya. Juga untuk sahabat yang baik yang mungkin saat ini mengalami masalah-masalah yang bersangkutan dengan kesakitan, kepahitan atau kekecewaan sehingga melampiaskan kepada orang lain atau kepada anak. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Bapa bersyukur kepadamu Tuhan untuk anakmu Suyanti yang sangat peduli akan permasalahan yang dia lihat Tuhan antara ibu dan anak. Kami bawa Tuhan di hadapanmu Tuhan. Kami bawa Tuhan apa yang menjadi permasalahan mereka Tuhan. Apa yang menjadi permasalahan ibu ini Tuhan. Yang ditemui oleh Suyanti ini di tempat stasiun atau ketika ia naik kereta ini Tuhan. Kami berdoa, kami bawa kepadamu. Engkau tahu Tuhan pribadi ini. Engkau tahu kesulitan yang dia hadapi. Engkau tahu apa yang menjadi permasalahan hidupnya. Kami berseru kepadamu Tuhan. Tolong mereka Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami percaya bahwa kesetiaan Tuhan adalah benar adanya. Bahwa saat ini juga Engkau sendiri yang akan melawat ibu ini. Kau pakai orang-orang yang akan sangat peduli kepada ibu ini untuk mengkanseling dan membawa ibu ini menjadi
sembuh Tuhan. Dan biarlah hari ini segala sesuatu yang tidak baik ini menjadi baik oleh karena kasih setiamu, oleh rahmat-Mu dan anugerah-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah juga kalau ada sahabat-sahabat yang baik yang mengalami hal-hal yang seperti dialami oleh ibu ini, Tuhan kami berdoa supaya Tuhan mereka menyadari bahwa Allah yang begitu mengasihi, Allah yang mengasihi dan setia ini ada bersama mereka. Dan pertolongan hanya ada padamu Tuhan. Biar kami menunggu dengan diam Tuhan pertolongan Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan, kami percaya saat ini Engkau telah mendengar doa kami. Dan Engkau pasti melakukan dan menyelesaikan segalanya bagi semua permasalahan yang ada ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah berikutnya ada dia masuk, kita akan baca dari Marni Pinam. Kita baca ya. Malam Pak dan Bu, selamat malam juga dengan Saudara Marni. Berharap sudah menyaksikan ya program Terang Kasih ini ya. Saya mau cerita, jadi di belakang kompleks kami ada rumah perkampungan di mana ada satu rumah yang anaknya ditinggal karena mengalami gangguan jiwa. Beberapa warga kami sempat diganggu dan kita sempat telepon dinas sosial. Tapi tiba-tiba orang tua anak tersebut datang dan minta agar anak muda tersebut tidak dibawa. Masalahnya yang bikin kesal anak itu tidak diurus orang tuanya. Kakak dan adiknya udah pindah dari rumah itu. Rumahnya bahkan sekarang dipenuhi sampah-sampah. Waduh. Kasihan sekali ya. Kasihan loh. Gak tahu deh anak itu tidurnya gimana. Satu sisi kasihan sama anak itu. Iya tentu pasti kasihan sekali. Kok bisa ya orang tuanya menelantarkan anaknya. Giliran dibawa gak boleh. Kita warga yang bingung. Kasihan sama anak itu. Baiknya gimana ya solusinya. Ya ini sangat memprihatinkan tentunya. Di sisi lain si orang tuanya nggak mau anaknya dibawa oleh dinas sosial. Tapi diterlantarkan seperti itu. Apalagi saudara-saudara anak ini pergi lagi udah nggak ada juga ya. Jadi kasihan sekali. Dan di firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus saja peduli dengan orang yang mengalami gangguan jiwa seperti ini. Bahkan orang yang kerasukan setan seperti itu disembuhkan. Jadi bagi Tuhan satu jiwa ini berharga sekali ya. Nah, dikatakan di sini kan gimana baiknya ya. Pertama memang hubungi dinas sosial tadi sudah dilakukan ya. Tapi tidak ada salahnya untuk coba hubungi lagi. Dan yang kedua mungkin bisa mendekati orang tuanya ya. Diberikan penjelasan dan memberikan kepada orang tuanya ini. Karena anak ini juga sudah membuat hal-hal yang tidak menyenangkan kan. Mengganggu lingkungan seperti itu ya. Alangkah baiknya coba pendekatan dengan orang tuanya dijelaskan ya. Dan kalau sampai mungkin tidak ada satu keputusan ya. Bisa melibatkan aparat keamanan demi ketertiban di situ. Tapi di sisi lain kita tetap berdoa nih supaya semua proses itu dilakukan dengan bijaksana. Amin, ya. benar. Karena tujuannya kan bukan menyingkirkan, menyembuhkan ya si anak itu juga dan orang tua itu. Yuk kita doakan ya supaya Bu Mari ini diberi hikmat dan juga warga diberi hikmat. Gimana nih tindakan yang bijaksana sehingga semua dapat diselesaikan dengan baik dan bijaksana. Kita berdoa ya. Tuhan kayak berdoa untuk situasi yang terjadi dalam lingkungan perumahan Bu Marni ini. Kayak berdoa biarlah ada ketenangan, ada kedamaian dan warga bertindak dengan bijaksana untuk mengambil tindakan terhadap anak yang sedang mengalami gangguan jiwa ini. Kayak berdoa biarlah semua proses penyelesaiannya bijaksana baik kepada orang tuanya bahkan juga kepada pihak-pihak berwenang supaya tempat itu bisa kembali tertib dan tidak mengganggu warga dan suasana bisa kembali baik. Ya berdoa hari ini memberkati Bu Marni supaya keluarga di sana juga dalam keadaan baik. Berdoa juga situasinya semua berjalan dengan baik kembali. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Ya. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah
kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @rangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon Ya, dan terima DM-nya kasih. kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Sekali lagi terima kasih ya. Dan mari saat ini kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat menerima kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Yang pertama, kita harus selalu percaya dan bersyukur bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan dan selalu baru untuk kita setiap pagi dan setiap hari. Dan yang kedua, kita harus selalu percaya dan bersyukur bahwa Tuhan menyertai, Tuhan menghibur, menguatkan, menjaga, dan melindungi kita dengan kasih setianya yang selalu baru setiap hari. Dan yang ketiga, kita harus selalu percaya dan bersyukur bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia dan bagi orang yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan dengan diam dan tenang. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang membutuhkan kasih Tuhan itu dan sedang membutuhkan pertolongan Tuhan? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, kalau saat ini engkau sedang membutuhkan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan, mari buka hatimu, tarik nafasmu yang dalam untuk menghirup kasih-Nya dan mempersilahkan Roh Kudus untuk memenuhimu dengan kasih-Nya yang tidak terbatas, sehingga engkau mengalami kelegaan, lalu bersyukur dan katakan, terima kasih buat kasih setiamu. Mari kita datang kepadanya. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berlimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Oh besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Bapa, sungguh hati kami bersyukur kepadamu karena oleh anugerah Tuhan kami sepakat dan berdoa, percaya dan meraih dan mendeklarasikan janji Tuhan ini bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dan rahmat-Nya selalu baru setiap hari buat kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam, tetapi Tuhan melihat, peduli dan bertindak untuk menyelamatkan dan untuk memperjuangkan segala perkara kami untuk kebaikan dan kesejahteraan kami
sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Oh besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu telah Kau sediakan.